Pada intinya itu bukan masalah silatnya ya, Yes, bukan masalah sih. betul. Kembali ke Pribadi pribadi masing-masing. masing-masing Gitu, Pak, ya. Nah, Cuman kadang mereka itu merasa, oh ini klub ataupun ini. Nah, ini yang harus diluruskan saat ini. Nanti mungkin step by step. yes. Itu kan kita tetap monitor itu dari Mm-mm. perguruan mana ataupun apa. Itu kita tindak lanjut sebenarnya. Ya, anak-anak itu harusnya sebenarnya pada masa itu mereka itu masa main-main ya. Iya, Betul kan? betul. Nah, jadi pada saat mereka masa main-main itu kita golongkan dengan yang anak-anak juga tentunya kan. Tentunya. Nah, makanya sebenarnya untuk saya tuh prihatin sama anak-anak yang sekarang ini ya, Mm-mm. kok kesehariannya di megang gadget terus Megang kan. gadget. Nah, itu sebenarnya termasuk kelalaian dari orang tua juga sih, si muda ya. Iya, Itu sangat disayangkan kalau nantinya sampai kita tidak mengetahui ataupun bahkan tidak belajar seni budaya kita. betul. Nah, terutama di sini pencak silat ya, itu Mm-mm. sangat disayangkan. Karena kenapa? Ini memang sudah memang menjiwa di kita. Mm-mm. Tanpa kita mengikuti pencak silat itu di keseharian kita sudah tertanam jiwa silat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi di podcast Palkomtek Prabu Muli. Kali ini kita bakalan ngebahas mengenai hal-hal yang unik dan juga menarik nih ya bagi kita semua. Tentunya kita bakalan ngobrol-ngobrol ya, tentang hal-hal yang menarik ini dengan figur yang luar biasa juga. Ya, hari ini kita sudah kedatangan Bapak Dahlawi SE. Selamat datang Bapak di Ya. Palkomtek Prabu Muli. Terima kasih. Bagi teman-teman yang nggak tahu sama Bapak Dahlawi ini, aku bakalan kenalin dulu nih sama beliau. Beliau ini adalah seorang yang lagi menjabat, yang baru ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia ya Pak ya. Oke nih, kemarin juga di Prabu Muli udah ngelakuin atau lagi ngelaksanain pawai ya Bapak ya, atau karnaval ya tahunan. Dan kemarin dengar-dengar beritanya nih Pak, kita itu mengerahkan 600 pendekar. Wah, itu 600 pendekar itu nggak kebayang banyaknya ya. Itu bisa diceritain nggak Pak, itu awalnya kayak gimana? Ya, pada awalnya sih kita untuk memenuhi kuota ya sebenarnya Iya. di situ ya. Hmm. Kita dalam arti ikut partisipasi merayakan HUT ya khususnya dan karnaval di Kota Prabu Muli ya. Mhm. Di situ saya pun sangat-sangat bangga dalam arti antusiasnya para pencinta silat dalam arti seni budaya kita Yes, khas Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Iya betul. Ya, untuk mengundang ataupun mengajak daripada generasi-generasi penerus dari dunia persilatan ya, Iya, boleh di dunia iya. persilatan karena di sini sangat-sangat perlu dibudayakan karena itu memang khas Indonesia Iya, khususnya betul. kita. Jadi saya sendiri cukup sangat kebingungan dalam arti wah ini berarti itu baru kategori 3/4 ataupun boleh bilang 40% dari Iya, keseluruhan yang ada iya. di khususnya Kota Prabu Muli gitu Iya. Pak ya. Makanya dari itu kita mungkin dari situ pun sudah kita bisa mengetahui ya. Mm-mm. Berarti dunia ataupun IPSI itu ada benarnya, dalam arti ada benarnya itu ada dan sangat banyak Peminatnya juga dan itu. juga yang ngikutin juga Ya, nih ya Pak ya. Karena ya menurut pengalaman ya Mm-mm. khususnya saya sih dengan selama saya di Dunia pencak silat ini itu kalau IPSI itu baru tahun ini. Iya, makanya ya. kemarin aku juga kaget nih teman-teman ya, fun fact nih teman-teman. Sebelum-sebelumnya itu kalau misalkan karnaval atau pawai itu perwakilan silat itu dari masing-masing perguruan. Betul. Tidak dalam satu naungan IPSI. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, itu ada berapa perguruan ya kalau misalkan dalam naungan IPSI untuk sekarang itu ya?
Kalau untuk sekarang yang ter-SK itu 13 perguruan. 13 perguruan Iya, dan itu rata-rata udah banyak banget ya Pak ya anggotanya ya Pak ya. betul betul. Mm-mm. Gitu. Sebelum Bapak menjabat sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia ini tentunya ada sepak terjangnya dulu nih Pak, ibaratnya itu Betul. ya. Mm, Ada sepak terjangnya dulu, ada pengalamannya dulu, nggak mungkin langsung dari A langsung jadi ketua nih. mm, mm, Nah ini mm. gimana nih Pak Ya, perjalanannya betul, ini? betul. Pasti panjang banget dong. Mm. Kalau dibilang panjang ya nggak terlalu panjang ya, karena saya sendiri pun kalau terlahir itu bukan dari pencaksilat. Iya, Namun basic saya untuk memajukan pencaksilat itu memang dilihat beberapa perguruan itu sudah sangat antusias dalam arti iya, baik dari stakeholder yang terkait itu mm-mm. melakukan pendekatan dan Yes sosialisasi betul. kan Ah. dalam kalender-kalender baik itu kalender KONI ataupun kalender Popnas atau Mm-mm. ya di situ saya alhamdulillah dalam arti em, berperan di situ belum mengantongi jabatan apapun tuh. Iya, Jadi mungkin dari situ eh, para pendekar maupun ketua pendekar ataupun ketua perguruan itu yes, melirik kita, Pak. iya. Jadi melirik mungkin oh inilah mungkin sosok yang Yang bisa bisa dimandatkan memajukan ya. nih. Ya, Kak. Ah. Itu ya saya juga sangat-sangat berterima kasih karena sudah diberi ataupun dikasih tanggung jawab Iya, yang seistimewa iya. ini. Seperti Berarti itu. Bapak itu sebelum jadi ketua emang udah berkecimpung nih di dalam Betul. dunia persilatan Persilatan. ini gitu. Jauh sebelum itu. Oke nih. Eh IPSI kalau misalkan kita perhatikan tentunya banyak tujuan yang mulia dalam artian dalam memajukan seni pencak silat dalam Indonesia Mm-mm. itu pastinya ada tujuan yang mulia nih. Gimana menurut Bapak pencak silat ataupun IPSI ini bisa memajukan pencak silat di Kota Prabu Mulih ini? Gimana lah kira-kira menurut Bapak nih ke depannya pencak silat di Kota Prabu Mulih ini menurut Bapak kita harus gimana nih Oh, dalam betul. mengembangkannya gitu loh. Sebenarnya itu saya anggap ya sangat-sangat simpel ya. Karena tujuan daripada ataupun marwah dari pencak silat Yes, itu mempererat tari silaturahmi dan betul, melestarikan seni budaya. betul. Nah, dalam arti kata tari silaturahmi, kita Mm-mm. ya dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah bisa melakukan kan. Betul. Nah, dalam arti cuman di sini karena ada ruangan yang namanya Ikatan Pencak Silat, dari ruangan itu kita kemas. Iya, kita Nah, ikat di kita situ. ikat di situ. Betul. Jadi secara tidak langsung kita sudah sangat-sangat mulia ya karena Betul. kita mempererat silaturahmi dalam arti itu. Mm-mm. Dan kalau misalkan kita lihat juga ya Pak ya di dalam era-era digital seperti ini anak-anak muda kita ini lebih memilih ke arah yang tidak mementingkan tradisi bisa kita bilang ya mungkin ya. Hmm. Dan di zaman-zaman yang seperti ini tuh perlu memang ada ada sosok yang mengarahkan nih. Saya rasa IPSI sebagai ikatan pencak silat bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik atau mengarahkan mereka ke arah tradisi gitu loh. Nah, dan juga saya pernah dengar juga nih Pak, nih saya juga pengen tahu juga nih di pencak silat itu kalau nggak salah saya pernah dengar ada pencak silat seni, ada pencak silat yang tradisi. Oh, seperti Nah itu gimana tuh ini? Sebenarnya bukan masalah seni sama tradisi ya. Iya. Itu khas. Jadi setiap perguruan itu mempunyai ciri khas jurus tersendiri. Jadi memang pada intinya itu seni itu dikemas dari IPSI. Jadi seni itu dia menguasai jurus-jurus seni. Yes. Nah, terus kalaupun yang tradisi itu menguasai jurus-jurus perguruan. Ya. Namun itu tidak ataupun tidak mengkotak-kotakan daripada oh ini seni ini tradisi enggak. Yes. Itu tetap satu kemasan. Itu tujuannya sama. Ya betul. Jadi tujuannya satu, tetapi memang di kategorinya itu ya ada yang mengembangkan seninya, mungkin ada yang memang dari khas perguruannya ya, gitu ya. Di statement perlombaan ataupun statement
kualifikasi itu pun kita bedakan. Di sini ada fighter dan di sini ada seni. Wah, Tetap iya. ada kelas-kelasnya. Tetap ada kelasnya ya, Pak. Betul, iya. Kemarin juga nih teman-teman perlu diketahui nih, kita di IPSI itu kemarin ada acara seleksi untuk persiapan Porprov. Itu gimana tuh, Pak? Ini tahun-tahun sebelumnya apakah emang sudah ada seleksi juga ataupun hanya baru tahun ini tuh? Ya sebenarnya itu setiap itu dilakukan. Yes. Namun ada yang mungkin di tahun ini agak ramai. Yeah. Itu saja. Saya tidak mentiadakan yang tahun belakang. Tapi pada intinya itu tetap harus, walaupun karena kita keterbatasan nih, biasanya keterbatasan dengan waktu. Iya, betul. Di samping itu kita sudah mengantongi daripada nama-nama atlet ataupun yang bibit-bibit sudah kita, karena mereka itu sudah ada data. Iya. Karena kemarin itu dengan labilnya ataupun masih seumur jagung yang boleh dibilang saya menjabat, jadi kan saya belum mengantongi nih. Iya. Makanya itu diadakan seleksi. Jadi sekalian berkenalan juga nih ya Pak ya, sama teman-teman sekalian. Betul, gitu. Betul. Oke, pencak silat itu kadang-kadang Pak, ini nggak menjinggung siapapun ya. Itu pencak silat tuh kadang-kadang ada yang fenomena, ada yang tawuran lah gitu, ada yang saling menjatuhkan. Padahal inti dari pencak silat seperti yang Bapak Dahlawi tadi bilang teman-teman, pencak silat itu adalah untuk mengikat tali persaudaraan. Nih menurut Bapak gimana nih cara IPSI untuk menyikapi hal-hal yang berbentrokan seperti ini gitu loh? Ya, karena kita lihat sekarang itu kita lihat di video di TikTok ataupun di YouTube, nih banyak banget nih anak-anak muda yang lagi naik-naiknya gitu ya ibaratnya itu. Itu gimana tuh Pak peran IPSI dalam itu? Ya kalau saya sendiri sih menyikapi dalam hal itu, pada intinya itu bukan masalah silatnya ya. Yes, bukan masalah silat. Betul. Kembali ke pribadi masing-masing ya. Cuman kadang mereka itu merasa, oh ini klub ataupun ini. Nah ini yang harus diluruskan saat ini. Nanti mungkin step by step. Yes. Itu kan kita tetap monitor itu dari perguruan mana ataupun apa, itu kita tindak lanjut sebenarnya. Namun kan namanya ya itu tadi pencak silat ini alhamdulillah bukan sedikit orangnya kan. Betul. Namun proses itu tetap memakan waktu. Betul. Jadi alhamdulillah bukan kayak yang liar ya ataupun klub nggak liar dia. Memang ini kebetulan oh ini anak, kita anggaplah anak PSHT ataupun oh ini anak EKS, mungkin kan seperti itu. Tapi secara tidak langsung sebenarnya Karnaval kemarin sudah kita buktikan itu betapa kompaknya mereka untuk melakukan semua itu, dan juga dalam hal pawai kemarin tidak ada kerusuhan sama sekali, alhamdulillah ya Pak ya. Betul. Itu ya betul kata Pak Dahlawi tadi bahwa pencak silat memang adalah tujuannya adalah untuk mengikat tali silaturahmi dan persaudaraan. Ya teman-teman, pencak silat itu sering nih Pak, ini orang-orang tua, anak-anak kecil nih ngelihat pencak silat itu sekarang bukan melihatnya sebagai tradisi, malah ngelihat momok yang menakutkan gitu loh. Itu yang harus kita perbaiki mungkin ya Pak ya. Betul. Sebenarnya itu bukan ininya ya, bukan. Makanya kemarin sudah saya sampaikan kepada calon atlet kita kan. Pada saat penyeleksian, kita bukan mencari orang yang hebat ataupun kita mencari orang yang gagah. Kita mencari orang yang profesional dan terlatih. Seperti itu. Makanya itu harus beda itu. Kita merasa gagah hebat itu beda dengan orang yang terlatih. Iya, jadi profesionalitas itu tetap yang nomor satu tuh Pak ya, walaupun kita itu satu saudara gitu. Oke, selanjutnya mungkin Bapak kalau kita sedikit membahas mengenai jabatan baru nih, tentunya nanti Bapak pasti ada nih visi dan misi kedepannya untuk mengembangkan IPSI, memajukan IPSI, pasti ada gitu loh. Betul. Nah sebelum kita masuk ke visi dan misinya, mungkin Bapak bisa dijelaskan dong, kami pengen tahu juga nih program-program yang dalam waktu dekat atau dalam waktu yang agak lama nih yang bakalan dilaksanakan oleh IPSI itu apa aja nih?
Ya kalau dalam waktu dekat ya mungkin Yes. kemarin juga sudah dibahas sih sebenarnya pada saat kita rapat intern kemarin kan. Iya. Itu memang karena visi saya mempererat tali silaturahmi itu harus Yes. diadakan ya sejenis sparring Iya. ataupun main bersama Iya. seperti itu kan. Itu kita lakukan mungkin dalam waktu dekat karena kalau dalam bicara dekat atau enggak ini karena ditunggu porprov nih ya Mas ya. Iya. Jadi makanya timingnya belum ada jadwal nih, belum ada tanggal karena porprov sangat-sangat dekat. Nah, berarti itu salah satu kegiatan yang bakalan ataupun program yang bakalan dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya Pak ya. Berarti Betul. pelatihan porprov juga tuh ya. Ya, pelatihan porprov dilakukan. Ya, berarti itu salah satu masuk ke program ya. Ya teman-teman, mungkin teman-teman bingung kok kayaknya nih masuk banget nih ngobrolin silat ya. Ya gimana ya teman-teman, nih by the way ini saya baru pertama kali ngelihat dan ngobrol langsung sama Pak Dalawi. Selama ini nih saya denger-denger, wah kayaknya nih Pak Dalawi itu kayak gimana sih terus kan. Iya gitu kan, saya denger-dengernya sama anak-anak silat juga gitu ya Pak ya. Ya jadi teman-teman bukan ya karena kita itu sama satu gitu ya, satu persaudaraan dan sama-sama lah gitu. Makanya kita udah dekat gitu loh. Jadi untuk masalah IPSI ini udah kelar nih Pak. Tadi ya pertanyaannya gitu banyak banget nih sebenarnya yang pengen kami tanyain. Dan juga tadi tuh Pak, visinya nih, visi ke depan kita tuh kayak gimana nih? Kalau visi ya visi misi ya. Visi misi memang yang paling digaris besar itu memang mempererat tali silaturahmi. Dan kedua mencari bibit-bibit, dari pesilat untuk mengejar prestasi. Betul. Nah, baik secara kota, provinsi, bahkan nasional ataupun internasional. Karena ISPSI ini bukan organisasi yang sangat-sangat kecil, bukan. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Karena betul. Sudah perguruan juga saya akuin itu sudah di beberapa negara bahkan. Betul. Ada di beberapa negara juga perguruan kita silat. Betul. Dan beberapa waktu yang lalu juga saya lihat berita tentang pencak silat di kancah internasional ini luar biasa. Bahkan ada orang dari negara mana gitu bikin perguruan sendiri gitu. Iya gitu. Makanya luar biasa banget gitu ya berarti silat ini gitu. Kemarin kami juga by the way ini ada info juga nih, anak-anak Palkomtek Prabu Mulih ini luar biasa juga nih. Ada anak-anak pencak silat juga. Makanya kemarin itu ada anak kami tuh Taufik gitu ya. Oh betul. Ada anak kami Taufik nih yang ikut juga nih. Dia salah satu atlet juga nih. Nanti videonya nggak tahu ya bakalan diedit dulu ataupun lagi nih pokoknya kalau misalkan ini tayang berarti cek aja nih video-video yang sebelumnya pasti ada tuh Taufik gitu ya. Ya dia sebagai atlet juga. Nih saya mikirnya kalau atlet aja bisa nih, wah sekalian aja nih gitu. Itu pamungkasnya. Gitu. Oke, mungkin bisa diceritain nih Pak. Pastinya dalam perjalanan Bapak selama di dunia persilatan atau dunia pencak silat ini pastinya ada momen yang mungkin gak bisa Bapak lupain atau yang paling berkesan gitu loh dalam perjalanan Bapak menjadi ketua IPSI Prabu Mulih ini. Kalau masalah momen ya, karena saya sudah bilang ini kebetulan ini saya umurnya sangat labil baru. Betul Pak. Jadi kalau momen untuk yang kesan yang pertama itu saya sangat kagum itu dalam arti saya tuh menyusun daripada seleksi kemarin itu dalam 1 hari. Luar biasa. Pelaksanaan seleksi saya susun dalam 1 hari. Dan itu kekompakan daripada setiap perguruan. Untuk menyusun baik ya namanya susunan acara. Dari gedung ataupun sosialisasi dengan stakeholder baik itu lurah ataupun ya perusahaan yang terkait lah instansi yang terkait. Makanya saya itu sangat-sangat luar biasa kagum karena itu tidak bisa kulupakan karena ya boleh dibilang itu rekor saya lah untuk membuat suatu event ya ataupun membuat suatu seleksi itu
terlaksana dengan lancar. Luar biasa banget itu teman-teman. Intinya satu kata Pak Dahlawi tadi, kalau misalkan kita itu saudara, udah gitu loh, pasti dibantu dan saling serta merta gitu loh, saling bener-bener antusiasmenya luar biasa ya Pak ya. Betul gitu. Oke, mungkin nih agak dibahas dikit tentang teknologi dikit ya Pak ya nih. Boleh. Mungkin IPSI juga ada Instagramnya ya Pak ya? Ada ya nih. Jangan lupa nih follow Instagram IPSI juga nih teman-teman ya. Jangan lupa, jangan follow yang ini aja nih. Follow kita juga tapi jangan lupa. Oke, mungkin di dunia digital tantangan terbesar Bapak mungkin untuk mempromosikan pencak silat ini kepada anak-anak muda yang menggunakan gadget ya, mungkin kayak gimana sih Pak itu loh? Ya paling kita kemas di contohnya ya, contoh sekarang ini lagi ini hit ya YouTube ataupun TikTok. Betul. Bisa nanti kita kemas di situ. Ya sebenarnya selama ini sudah dikemas di situ, namun yang mengarahkan kan. Nah makanya dari lapangan dulu nih kita ciptakan dulu dengan ya contohnya Karnaval nih. Pasti anak-anak sudahnya kita lihat yuk nanti kita di mana nih, kita ada nggak foto kita di kita foto-foto dulu nih pasti. Makanya setiap kegiatan yang saya lakukan itu pasti ada media yang menyorot seperti itu. Gitu. Nih apalagi nih kaum mageran ya. Males gerak semuanya nih. Mau tertarik ke pencak silat tuh agak susah ya Pak ya, karena kaum mager gitu yang tuh tidur nih luar biasa banget. Jadi saya pun tahu dengan pencapaian yang kemarin yaitu pawai pun saya ngelihat di berita juga nih Pak, ada beritanya. Waduh keren juga nih 600 pendekar nih gabungan semua nih bukan main-main nih. Saya langsung kicep saat dikejar sebanyak itu gitu. Oke. Kalau misalkan nih Pak ada teman-teman kita di luar sana, anak-anak kita yang di luar sana yang mulai tertarik dengan pencak silat, gimana sih mungkin Bapak boleh kasih saran buat mereka cara memulai, mereka itu mau memulai itu dari mana dan harus gimana sih Pak gitu. Nah betul. Jadi gini, kita lihat usia misalkan nih anak-anak ya, kategori anak-anak ya anak-anak itu harusnya sebenarnya pada masa itu mereka itu masa main-main ya. Iya. Betul kan? Betul. Nah jadi pada saat mereka masa main-main itu kita golongkan dengan yang anak-anak juga tentunya kan? Tentunya. Nah makanya sebenarnya untuk saya tuh prihatin sama anak-anak yang sekarang ini ya kok kesehariannya di megang gadget terus kan. Nah, itu sebenarnya termasuk kelalaian dari orang tua juga sih. Kalau kita arahkan mereka ke hal yang positif ataupun aktif di bidang, ataupun saya nggak mengarahkan ke sini aktif di bidang dalam arti aktual ya, bukan yang kalau ini media ya jadi kalau dia aktif di aktual sudah pasti nanti dia akan merasa dengan tersendirinya mencintai. Nah contoh nih, saya nggak mau nyontain orang lain. Contohnya anak saya sendiri. Gimana nih Pak? Bayangin nih kelahiran di 2013 ya. 2013 dengan keadaan sekarang nih. Ya sudah pada monitor semua kan. Pada monitor. Udah wifi, udah apa lah. Dia tetap sekarang alhamdulillah dia sudah mengantongi sabuk coklat kalau nggak salah. Jadi di usia dia sekarang ini, pada saat sekarang ini duduk di kelas 6 SD ya. Sudah 2 tahun berturut-turut itu O2 SN sudah dipegang. Luar biasa. Ya kabupaten ya. Makanya dari situ kemarin pun dia sendiri nih ceritanya di sekolahan itu nih. Dia sendiri. Setelah dia, makanya ada lagi teman-temannya yang melihat ya, karena kita bukannya ini ya, prestasi pun kita nggak mengada-ada, karena kan di samping kita akademik, kita juga harus non akademik kita kejar. Betul. Nah makanya di situ kita kemas. Itu ada kalender O2SN atau apa itu kan sudah bisa memacu daripada saya ini pengen nih dapat juara nih di sini. Nah, kan seperti itu. Nah makanya pengemasannya seperti itu untuk seni budaya itu sebenarnya sih bukan cabur kita saja, tapi pengemasan untuk pencak silat ya seperti itu. Harus asik ya Pak, harus asik gitu. Nanti, ya. Dan kalau misalkan
pembelajaran itu udah aktif, udah asik, pasti anak-anak yang ngikutin belajarnya juga pastinya seneng itu gitu. luar biasa. Kalau anak saya anak saya pribadi ya, itu bahkan dia datang terlambat pun takut. Bukan takut apa? Nah, itu tuh. Takut nggak mau ketinggalan sama teman-teman. Iya. Pelajaran materi dia tadi. Kan Berarti memang ambisinya itu yang positif, teman-teman, bukan ambisius doang ya, tapi ambisiusnya itu yang mengarah gitu, mengarah. ke tujuan gitu. Iya, itu apa ya, kompetitif ya antara teman-teman gitu ya. Kalau misalkan zaman saya dulu tuh bukan masalah kompetitif olahraga nih teman-teman, bikin bedil apa dari bambu ya. Siapa yang duluan kena tuh. Itu zaman-zaman dulu, aduh gitu. Ya, tapi balik lagi nih Pak, kalau misalkan kita lihat dari digital dan lain-lain, tentunya pasti memudahkan juga ya Pak ya. Betul itu. Dalam komunikasi, dalam grup, dalam mungkin bidang pembelajaran bisa dipraktekkan juga mungkinnya dalam visual dan lain-lain ya. Salah satunya jadi tadi untuk media, promosi dan lain-lain gitu loh. Jadi teman-teman, nah, kalau misalkan mau gabung silat, gabung aja udah gitu nih. Nih luar biasa nih. Gitu. Jadi jangan takut ya Pak. Ini banyak anak-anak tuh takut gitu. Waduh, itu kayaknya pukul-pukulan nih serem gitu. Oh, padahal ada apanya nih Pak? Coba dikasih tahu dulu nih Pak. Kalau misalkan lomba tuh ada peringatannya dulu atau kayak gimana aja dulu gitu. Jadi gini Pak, di suatu event ataupun perlombaan ataupun penyeleksian yang kita lakukan, itu sangat-sangat safety Pak. Pertama kita sudah pakai pengaman ya, dalam pada APD ya. Terus kedua, dari wasit ataupun juri itu semuanya sudah pakai lisensi. Jadi nggak mungkin keluar dari aturan main istilahnya. Nah di situ lisensinya nggak main-main, sampai nasional pun ada. Jadi memang benar-benar sudah ada lisensi, memang sudah benar-benar nih udah profesional sebuahnya. Betul. Ya, dari mulai dari alat, mungkin dari juri dan wasit pun juga. Betul. Memang luar biasa. Jadi jangan takut nih. Kalau misalkan memang eventnya itu resmi, itu udah pasti ada tim medisnya juga mungkin ya Pak ya. Sudah pasti. Ya. Jadi jangan takut nih, latihan juga gitu loh. Pastinya nggak bakal ya sama temen-temen lah kayak main-main gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau yang ini olahraganya bisa menambahkan prestasi lagi gitu ya Pak. Luar tentunya gitu loh. Kalau misalkan teman-teman mau ikut-ikutan doang nih sama teman-teman, ya nggak apa-apa, coba dulu aja ya Pak. Mungkin ya Pak ya. Betul. Di kita kan banyak itu Pak sudah yang udah kerja ataupun sudah ya pada masa kuliah itu ada. Bukan ada sih, banyak sudah. Banyak ya Pak ya. Nih mungkin nih yang di belakang layar nih mau ikut juga nih. Udah anak 2, anak 3 nggak masalah ya Pak. Nggak masalah. Asal jangan malam-malam aja tuh latihan. Dikunci tuh rumah gitu. Itu. Oke nih Pak, mungkin saran dan cara yang mungkin Bapak sampaikan tadi untuk teman-teman semuanya itu bisa dicontoh juga teman-teman. Mungkin sekarang mungkin yang terakhir Pak ya, mungkin boleh dong Pak beriin satu pesan kepada pendengar podcast kami gitu ya, tentang pencak silat ini gitu loh, pesan dan kesannya buat mereka, atau memberikan semangat deh buat mereka tuh biar tertarik nih sama budaya pencak silat kita gitu loh. Oke. Jadi begini, para tentunya lagi yang generasi muda ya. Itu sangat disayangkan kalau nantinya sampai kita tidak mengetahui ataupun bahkan tidak belajar seni budaya kita. Betul. Nah, terutama di sini pencak silat ya, itu sangat disayangkan. Karena kenapa? Ini memang sudah menjiwa di kita. Tanpa kita mengikuti pencak silat itu di keseharian kita sudah tertanam jiwa silat. Dalam arti sudah mendarah daging di kita. Makanya di kesempatan ini saya juga menyampaikan untuk pencak silat ini kan ada sampai di SEA Games ya. Alangkah sayangnya kalau kita menjadi orang sebagai ya maker seperti Anda bilang, itu sangat sayang. Makanya ke depannya kalau bisa ya daripada kita ataupun sebagai jiwa muda
tidak mengetahui hal itu, alangkah baiknya kita bisa bersilaturahmi bersilaturahmi dan menambah wawasan, terus mengejar prestasi. Iya. Nah itu 3 poin sudah udah kita ambil. Iya gitu, betul. Iya. Mungkin itu saja, tapi yang mungkin ya untuk menjadi motivasi daripada anak-anak muda sekarang ya. Karena di samping kita belajar seni, itu pun untuk menjaga diri kita. Iya, betul. Iya. Yang pasti sehat. Sudah olahraga. Gitu. Jadi gitu tuh teman-teman. Nah, gimana nih? Pada kesempatan kita kali ini obrolannya memang menarik banget ya. Mungkin agak berbeda sedikit tentang garis utama topik pembicaraan kita mengenai mungkin tentang teknologi dan juga komputer. Tapi sesekali ini teman-teman jangan mager ya kan. Ini sehari-hari kita ngadepin komputer bisa 12 jam, masa olahraga 2 jam aja nggak mau gitu ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan selagi muda teman-teman, selagi masih bisa gerak banyak, olahraga teman-teman, ya kan. Ini saya lagi mau mulai juga nih kayaknya nih. Ini mau nurunin juga nih berat saya nih. Ini kok di kamera nih, di zoom nih udah kayak apa juga nih. Gitu. Mungkin untuk hari ini dan pertemuan ini itu aja. Terima kasih Bapak Dahlawi untuk kesempatan dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih banget. Sukses selalu Bapak untuk IPSI kedepannya dan untuk Bapak sendiri gitu. Oke, itu aja mungkin teman-teman topik yang bakalan kita bahas hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Palkom Tech Pramuli. Dadah. Gitu.